mengenal tentang pendidikan itu di era 5.0. Tentunya Bapak akan lebih spesifik berkaitan dengan bagaimana sekolah penyelenggara inklusif di era 5.0. Untuk itu, mohon diperhatikan kepada para mahasiswa, Bapak Ibu guru, sebab kabupaten kita, Kabupaten Sukabumi, sejak tahun 2013 telah mendeklarasikan sebagai kabupaten inklusif. Ya, dideklarasikan, diproklamasikan. Artinya bagi seluruh warga masyarakat, baik yang di kota, di desa, di gunung, di pantai, diumumkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi bahwa Kabupaten Sukabumi adalah sekolah ramah anak yang menerima semua anak tanpa diskriminasi. Sampai Bapak pensiun dari Dinas Pendidikan, sudah seluruh jenjang pendidikan dari TK atau dari PAUD, SD, SMP, SMA sudah disosialisasikan tentang pendidikan inklusif, sudah dilatih oleh berbagai yang melibatkan dari Helen Keller Internasional, dalam hal ini Yayasan Wahana Inklusif, yaitu yang terhormat Bapak Koas Damanik bersama Ibu serta tim telah menyusun beberapa peraturan baik Perda maupun peraturan Bupati bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Sukabumi. Itu sebagai pengantar, kami saya kirim ini materinya. Sudah terlihat slide-nya? Apakah sudah terlihat? Baiklah, Bapak Pimpinan, para narasumber, kami di sini akan lebih mengerucut bagaimana sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di era 5.0 ini. Tadi sudah saya awali bahwasanya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh segenap masyarakat bagaimana sekolah yang di dalamnya ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, komite sekolah, para pengawas, kita persiapkan bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang bisa mewujudkan, bisa menerima perbedaan dari semua aspek kita. Oleh sebab itu, kalian sebagai calon-calon mahasiswa harus proaktif. Bagaimana sebagai calon guru ke depan untuk mampu bersama-sama memberi warna bahwa pendidikan memang untuk semua, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Dan hal ini di kampus kita Nusa Putra telah dibuktikan sebagai kampus multikultural dengan berbagai suku, budaya, agama, dan ini merupakan laboratorium besar bagaimana kelak di kemudian hari kita akan bisa hidup di tengah-tengah bersama-sama sehingga mewujudkan inklusivitas. Adapun bahasan yang kita bahas hari ini, kalau kita nanti waktunya memadai, adalah apa itu pendidikan inklusif, bagaimana identifikasi dan asesmen, sehingga nanti bagaimana untuk anak TK, SD, SMP, bahkan mahasiswa untuk mendapat pelayanan agar mereka dimanusiakan menjadi manusia yang beradab bersama dengan kita. Lalu berikutnya bagaimana mengadaptasi kurikulum. Apa itu pendidikan inklusif? Bagi para mahasiswa tentu akan bertanya. Ini sering kita ada enggak yang jadi deh inklusif konsepnya. Sering kita di spanduk atau di jalan-jalan kata-kata inklusif, inklusi. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Jadi ada
yang menggunakan pendidikan inklusi, ada juga yang menggunakan kalimat atau kata pendidikan inklusif. Itu hanya perbedaan. Kalau inklusi itu kata benda, kalau inklusif adalah kata sifat. Kata sifat sebetulnya berasal dari kata benda yang memiliki ciri-ciri dan jenis. Kalau dikaitkan dengan konteks anak berkebutuhan khusus, ya, tentunya anak berkebutuhan punya sifat-sifat yang berbeda, punya jenis-jenis yang berbeda. Tentu potensinya pun berbeda. Jadi kita sudah clear ya, inklusi dan inklusif itu sama, artinya kita bisa menggunakan kata tersebut, hanya berbeda kata sifat dan kata benda. Apa yang melatar belakangi pendidikan inklusif? Tentu ini adalah hak asasi manusia, bahwa pendidikan hak semua manusia, semua orang, semua anak-anak tanpa kecuali. Sebab kita dilahirkan di dunia ini pada dasarnya adalah memiliki potensi dan perlu dikembangkan, salah satunya melalui pendidikan. Keberadaan anak sangat beragam sehingga dibutuhkan sebuah sistem layanan yang mengakomodir keberagaman. Anak adalah unik satu dengan yang berbeda. Perbedaan ini bagaimana kita kembangkan sebagai seorang guru untuk mendorong menjadi anak-anak yang bisa mengoptimalkan potensi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya dibutuhkan kebijakan-kebijakan. Alhamdulillah di Kabupaten Sukabumi sudah ada Perda nomor 9 ya, tentang pendidikan inklusif dimasukkan sehingga pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan anggaran bagaimana mendorong sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi tentunya bisa menjadi sekolah penyelenggara ini tanpa disuruh, tanpa ada SK. Apalagi dengan sistem zonasi yang saat ini berlaku, anak-anak bersekolah di tempat yang terdekat, di sekolah terdekat. Jangan sampai karena anak berkebutuhan khusus dari kecamatan Sisaat harus sekolah ke Cibadak atau ke sekolah ke Sukaraja. Ini tidak inklusif, tidak inklusivitas. Maka dengan adanya peraturan daerah yang merupakan wujud daripada undang-undang, turunan dari Undang-Undang Dasar 45, dari peraturan pemerintah Permendikbud nomor 70, ini merupakan penguat bahwasanya pendidikan inklusif memang sudah dilegalitaskan, artinya sudah menjadi suatu kewajiban bagi negara dan bangsa, apalagi kita sebagai guru. Nah, ini ada Helen Keller tadi sudah sempat disebut oleh Profesor Niketut dan Pak Tohas, bahwa pendidikan itu sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan cara meniadakan hambatan apapun yang dihilangkan. Karena perbedaan bangsa, agama, kepercayaan, status sosial, itu jangan jadi penghalang anak tidak bisa sekolah. Semua harus bisa sekolah tanpa alasan. Kemana? Ya sekolah terdekat. Jenjang mana? PAUD, SD, SMP, sampai perguruan tinggi, mereka diberi kesempatan yang sama. Itu menurut pendapat Helen Keller ya, salah satu tokoh daripada pendidikan inklusif. Berikutnya adalah Permendikbud nomor 70 tahun 2009 juga esensinya sama. Ya. Memberi kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kelainannya hanya kalau kita bahasanya hambatan, ada hambatan. Memang di undang-undang atau di Permendikbud itu tercantum ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa. Tetapi dalam bahasa komunikasi kita hendaknya lebih familiar. Penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan komunikasi. Memang di undang-undangnya atau di peraturannya tuna, tapi itu di dalam komunikasi sehari-hari tidak familiar dan bisa menyinggung perasaan seseorang. Selain ada yang hambatan juga punya potensi, anak yang cerdas, istimewa, bakat isma, atau anak pada umumnya bersama-sama duduk di kelas, di luar kelas bersama-sama untuk belajar. Ini adalah penekanan dari Permendikbud nomor 70. Jadi esensinya diberi kesempatan semua. Lalu apa karakteristik daripada pendidikan inklusif? Itu adalah fleksibel. Artinya seorang guru atau siapapun dosen
Mereka tidak perlu sibuk-sibuk, gimana sih nggak luasnya begini, bagaimana persiapan perangkat pembelajarnya. Apakah kalau di dalam kelas ada beberapa anak, jenis-jenis hambatannya atau jenis tunanya, apakah RPP-nya 10 atau 5? Tidak, hanya satu. Jadi ini fleksibel, jadi tidak dibutuhkan kalau di kelas misalnya ada 20 atau 30 macam-macam jenis hambatannya, tidak harus ada sejumlah itu RPP. Lalu berikutnya, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan asal-usul dari mana. Semua ada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan berhak untuk memperoleh pendidikan. Dan mereka berhak berpartisipasi di dalam setiap kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Lalu adaptif, kaitannya dengan perkembangan teknologi ya. Ketika revolusi industri 4.0 dan saat ini revolusi industri 5.0, kita ya harus mengikuti bahwa penggunaan teknologi digital sangat penting. Sebab apa? Akan mempermudah proses layanan pembelajaran bagi anak. Ini dituntut oleh para guru, para dosen, bagaimana mampu menguasai teknologi ini sebagai perangkat pembelajaran. Lalu tidak ada kerjasama. Kerjasama dalam ini tentu di sekolah kan ada guru, kepala sekolah, ada komite, ada tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana supaya didorong anak-anak yang ada di sekitar, jangan sampai mereka tidak sekolah, jangan mereka tidak memperoleh pendidikan. Ini dekat dengan wilayahnya, artinya dengan zonasi. Jangan sampai anak rumahnya di samping sekolah tersebut hanya karena terkendala ada ketunaan atau hambatan, mereka diasingkan, dibuang dari kampungnya. Inilah sesuatu tindakan yang tidak manusiawi. Mereka harus sekolah di tempat yang terdekat, tempat rujukan, di mana apabila sekolah-sekolah penyelenggara inklusif mengalami kesulitan, maka bisa berkoordinasi merujuk ke SLB. Ini salah satu fungsi SLB, kita pertahankan mereka sebagai rujukan ketika sekolah-sekolah penyelenggara inklusif itu mengalami kesulitan. Misalnya kita membutuhkan asesmen, dibutuhkan guru SLB, atau katakanlah minta bantuan alat-alat, misalnya huruf braille di sekolah inklusifnya belum ada, kita bisa pinjam ke sekolah-sekolah SLB dan ditambah fungsinya sebagai resource center. Berikutnya adalah integrasi. Integrasi ini bahwasanya satu atap, ada sekolah ya, ada siswa pada umumnya di ruang A, anak-anak yang mengalami hambatan di ruang dipisahkan. Satu atap, satu sekolah, tapi ruangannya berbeda. Ini pun kita kembangkan. Yang kita kembangkan adalah inklusif ya. Yang di ilustrasi yang di atas tuh dia ada yang hijau, biru, ada merah, kuning, berbeda-beda. Inilah disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka duduk bersama, hadir bersama, prestasi bersama untuk kita hargai. Inilah layanan yang kita kembangkan adalah inklusif, tidak mengembangkan eksklusif, tidak mengembangkan integrasi, namun tetap mempertahankan segregasi hanya untuk kasus-kasus anak yang mengalami hambatan berat yang bisa ditangani oleh guru-guru di sekolah reguler. Nah, ini Bapak mohon maaf, akan muncul seperti ini. waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak ya. Identifikasi di asesmen muncul. Apa yang dipertimbangkan? Bagian faktor kemajuan akademisnya, faktor kemandirian anak. Apakah anak sudah bisa Pak memakai sepatu sendiri, berangkat ke sekolah sendiri? Ini juga kita lihat. Lalu faktor sosial emosinya, bagaimana jaringan mereka ketika menerima respon dari luar. Nah, juga faktor kesehatan keluarga. Ini akan kita kumpulkan di dalam sebuah profil siswa yang menjadi pegangan ketika guru atau dosen melakukan layanan pembelajaran. Bapak mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak ya. Terima kasih. Nah, terus berikutnya adalah ini kita lihat contoh akademik itu apa sih yang dilihatnya, kemampuan anak, apakah di bawah rata-rata, apakah di atas rata-rata. Ya. Di sini kita lihat prestasinya. Lalu keluarganya, apakah anak nomor berapa, status orang tuanya apa, apakah pegawai negeri, petani, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Lalu kemandiriannya, dari pulangnya, masuk menyiapkan kelas dan seterusnya. Dari sisi kesehatannya, ya,
apakah sering sakit-sakitan. Ini adalah dokumen penting untuk pertimbangan guru atau dosen ketika memberi pelayanan kepada mahasiswa. Nah, sekarang ini klik ini kita lewat saja. Adaptasi kurikulum, langsung klik ke masuk. Nah, terus satu lagi. Nah, ini perhatikan nih model-model kurikulum. Jadi ketika kurikulum atau perangkat pembelajaran itu yang diberikan kepada siswa, baik PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu perlu duplikasi nggak? Jadi kurikulumnya atau RPP-nya atau silabusnya diduplikasi, artinya kemampuan intelektual anak sama, maka perangkat pembelajaran juga mengikuti yang reguler. Lalu ada modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berkebutuhan khusus. Dimodif, artinya materinya tetap sama, ya, tetapi ada beberapa hal yang diperbaiki. Lalu substitusi, artinya materi ini tidak bisa diserap anak. Dalam konteks kurikulum merdeka, kurikulum mengikuti anak, bukan anak ikut kurikulum. Ya. Oleh sebab itu, ya kita ganti sesuai dengan potensinya. Bahkan ini omisi ditiadakan sama sekali. Materi pelajaran ditiadakan. Anak mampunya apa? Sebab di dalam pembelajaran dan ranah pendidikan itu kita mengukur kecerdasan, sikap, dan keterampilan. Jadi tidak pengetahuan kognitif tidak mendominasi untuk membuat anak dijudgment tidak naik. Itulah kira-kira beberapa yang perlu saya sampaikan bagaimana semua yang kita lakukan di sekolah guru kepelatihan pengajar bersama-sama mendorong di era 5.0 ini dengan menggunakan kemampuan teknologi bisa memberi pelayanan anak yang terbaik sehingga mereka berkembang sesuai dengan potensi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.